Halo semuanya, kembali lagi di vlog sejarah perjalanan kita. Nah, hari ini kita lagi ada di salah satu tempat yang penuh cerita dan peninggalan budaya, yaitu situs Gunung Susuru. Nah, Gunung Susuru ini terletak di Dusun Bundar, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijingjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nah, kira-kira dari tadi kalian mungkin penasaran kenapa namanya Gunung Susuru. Ternyata kata susuru itu berasal dari sebuah pohon yang bentuknya mirip kaktus. Dan dulu pohon-pohon ini tumbuh sangat banyak di daerah ini. Masyarakat zaman dulu memanfaatkan sebagai pagar alami untuk melindungi wilayah sekitar. Sekilas, namanya memang gunung, tapi jangan bayangkan gunung berapi ya. Ini sebenarnya sebuah bukit besar yang punya nilai sejarah luar biasa. Situs ini pertama kali dibuka sekitar tahun 2004 dan diteliti lebih dalam pada 2006 oleh tim dari Unpad. Tapi jauh sebelum itu, pada tahun 1962, kawasan ini masih difungsikan sebagai huma atau lahan garapan warga. Yang menarik, wilayah Gunung Susuru ini diapit oleh dua sungai. Ada Sungai Ciler dan Sungai Cimuntur, yang akhirnya bertemu di titik bernama Patimuan dan terus mengalir sampai ke Karangkamulyan. Nah, sekarang di belakang aku ini ada dua objek yang cukup unik, Punden Berundak dan Batu Patapan. Pada masa hidup Buddha, punden ini digunakan untuk ritual, dan setelah masa Islam masuk, fungsi bergeser tapi tetap menjadi tempat suci. Di puncak punden terdapat lingga yang menjadi media untuk berdoa kepada Sang Pencipta. Dari sini juga ada beberapa batu patapan, batu tempat duduk untuk bersemedi atau ibadah. Batu patapan 1 sampai batu patapan 4 semuanya menghadap ke arah kiblat, menandakan bahwa ini digunakan sebagai tempat ibadah pada masa Islam. Batu-batu ini erat kaitannya dengan sosok Prabu Dimuntur, seorang raja dari Kerajaan Galuh Kertabumi pada tahun 1585. Beliau sering menggunakan batu-batu ini untuk sembahyang sekaligus menjadikan tempat suci kerajaan. Gak jauh dari sini, kita masuk ke area yang menurutku paling menarik. Deretan goa bersejarah, ada Gua Mesen 1, Gua Macan 2, meskipun yang Macan gak bisa dimasuki ya, karena jalurnya cukup curam. Dan yang paling terkenal ada Gua Kemuning. Nah, kenapa disebut Gua Kemuning? Karena di bawahnya mengalir sungai Kemuning dari banyak pohon kemuning. Pohon kemuning ini tumbuh di sekitar area ini. Aduh, woy. Pada masa kolonial Belanda dan Jepang, gua ini digunakan sebagai tempat persembunyian warga lokal. Bahkan saat dilakukan penelitian, ditemukan keramik, gerabah, dan fosil gigi hewan purba di dalamnya. Dekat sini juga terdapat batu tangga atau dulu disebut batu pasarean, tempat orang beristirahat. Disebut batu tangga karena bentuknya mirip anak tangga besar dari batu. Perjalanan kita berlanjut ke bagian paling sakral dari situs ini. Ada pusara Kanjeng Prabu Dimuntur, atau yang juga dikenal sebagai Pangeran Rangga Permana. Beliau adalah raja pertama Kertabumi, putra dari Prabu Geusan Ulun dari Sumedang Larang. Tugas besar beliau adalah mengislamkan wilayah Galuh, terutama Kertabumi,
Beliau menikah dengan Putri Mahar Cipta dan memiliki 3 orang putra. Dari sini juga muncul garis keturunan para pemimpin yang meneruskan penyebaran Islam di wilayah ini. Oh ya, wilayah ini dulunya bernama Mundur. Tapi setelah Prabu Dimuntur memerintah, namanya diganti menjadi Kertabumi. Kerta berarti subur dan bumi berarti tanah. Jadi, Kertabumi bisa diartikan sebagai tanah yang subur. Dan memang sampai sekarang daerah ini dikenal hijau dan produktif. Terakhir, di dekat pusara Prabu Dimuntur, ada juga makam Kiai Cipta Dimuntur, guru sekaligus pendamping beliau dalam menyebarkan Islam di Kertabumi. Namanya bahkan diabadikan menjadi nama organisasi Karang Taruna Desa, yaitu Cipta Dimuntur. Alasannya lucu, sebenarnya nama Prabu Dimuntur tidak dipakai, karena dua-duanya sama, Dimuntur. Jadi dipilihlah nama sang guru sebagai bentuk penghormatan. Nah, itu dia teman-teman perjalanan sejarah kita hari ini di situs Gunung Susuru. Tempat yang gak hanya indah, tapi juga menyimpan jejak kebudayaan dari masa Hindu-Buddha, Islam, hingga kolonial. Kalau kalian suka tempat-tempat yang punya nilai sejarah, seperti ini, wajib banget nih mampir ke channel YouTube kita. Terima kasih sudah ikut jalan-jalan bareng. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar gak ketinggalan vlog sejarah berikutnya. Sampai jumpa.